Kepada kita semuanya, salam sejahtera, shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan kami juga menyapa setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dari live streaming. Tuhan kiranya juga memberkati Bapak dan Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh bagikan link kita supaya saudara-saudara kita yang lain dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai nantinya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan kepada kita bahwa tema firman Tuhan hari ini adalah pemisahan di akhir zaman. Pemisahan di akhir zaman. Saudara, orang yang sudah menikmati kebersamaan, indahnya kebersamaan, secara lahiriah saja kalau berpisah itu saudara pasti tidak enak. Makanya kadang-kadang kalau ada anggota keluarga yang diberangkatkan ke tempat yang lain padahal kemudian masih bisa ketemu, bisa sampai nangis-nangis gitu loh saudara. Nangis, sudah mau berangkat balik lagi, peluk lagi, nangis. Mau berangkat balik lagi saudara. Seakan padahal masih bisa berjumpa kembali. Kalau ibarat anaknya sekolah, kuliah, libur kan masih pulang. Tapi itulah saudaraku yang namanya kebersamaan yang sudah dinikmati. Makanya saya juga heran, kenapa setiap kita terpisah dengan Tuhan itu kayaknya tidak ada yang hilang dari hidup kita. Malah dinikmati gitu Bapak Ibu. Di akhir zaman Bapak Ibu akan terjadi yang disebut pemisahan. Alkitab mengatakan 2 orang ada di tempat tidur, 1 diangkat, 1 akan tinggal. Dan saya katakan Bapak Ibu, ini tidak akan ada lagi pertemuan. Ini benar-benar pemisahan selama-lamanya di dalam kekekalan dan tidak akan pernah bisa menyatu lagi. Nah selama saya berpikir begini, kalau kita anggota keluarga berangkat, kita bisa nangis, seakan tidak mau melepaskan. Bayangkan nanti saudaraku pada waktu pemisahan itu terjadi, 2 orang di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tinggal. 2 orang di ladang sama-sama bekerja, sama-sama ketawa bersama. Kalau misalnya itu suami istri, tapi 1 tinggal 1 terangkat. 2 orang lagi memutar batu kilangan, 1 tinggal 1 terangkat. Apa yang akan terjadi itu perpisahan selamanya dalam kekekalan. Tidak akan ketemu lagi. 1 ke neraka, 1 ke surga. 1 bersama dengan Tuhan, 1 bersama dengan iblis. 1 menikmati hidup, 1 saudaraku dalam penghukuman. Betapa menyakitkannya saat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan perpisahan yang hanya sementara bisa jumpa lagi. Tetapi saudara bisa menangis. Bahkan sedihnya, terseduh-seduh menangisnya. Bayangkan apa yang akan terjadi. Ini orang yang sudah sama-sama selama ini menikmati hidup, kebersamaan, tapi akan terpisah pada zaman akhir.
Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ingatkan suamimu, ingatkan istrimu, ingatkan orang tuamu, ingatkan anak-anakmu. Agar kita bisa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Karena itu menyakitkan pada waktu itu nanti saudara. Gandum dipisang dari lalang. Ya, lalang itu tidak bisa menyatu dengan gandum. Kalau untuk sementara Tuhan Yesus pernah bilang, penunggu kebun bilang begini, Tuhan aku cabut lalang itu. Tuhan bilang jangan. Biarkan aja dia di situ. Nanti akhir zaman menentukan. Itu makanya banyak orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh masih bisa sama-sama dengan orang yang bertobat dalam satu ibadah. Banyak orang yang tidak bertobat masih bisa sama-sama dengan orang yang bertobat di dalam rumah tangga, suami dan istri. Ada orang yang bertobat masih bisa bersama-sama dengan yang tidak bertobat di dalam satu keluarga. Dan ada orang yang bertobat masih bisa bersama-sama dalam satu ibadah, penyembahan yang sama, khotbah yang sama, masih bisa sama-sama. Saudara, Tuhan bilang jangan dicabut. Biarkan saja dia di situ. Akhir zaman menentukan. Sebab kalau dicabut lalangnya, kasihan nanti gandumnya ikut tercabut. Kadang-kadang orang yang jatuh, itu gak peduli dia seret orang yang hidup dalam kebenaran. Betul gak ya? Betul apa benar? Kalau dia sudah marah, sudah dendam, orang-orang yang benar pun dia seret. Makanya terkadang Tuhan bilang ya udah biar aja dulu. Akhir zaman akan menentukan. Hati-hati Bapak Ibu. Gunakan sisa waktu yang ada ini. Saya katakan gunakan sisa waktu yang ada ini. Bagi para pelayan-pelayan, dengarkan baik-baik ini. Jangan bersungut-sungut. Mengapa? Dengar baik-baik. Pelayanan itu adalah pagar dalam hidup. Mengapa engkau masih tetap mencari Tuhan? Karena engkau harus mempersiapkan diri pelayanan. Engkau tetap diizinkan ada dalam hadirat Tuhan. Jangan bersungut-sungut kalau engkau melayani. Itu pagar dalam hidupmu. Coba bayangkan sekali sebulan engkau melayani. Apa yang terjadi denganmu? Jangan-jangan tanpa sadar engkau sudah dingin dan suam. Dan engkau akan keluar dari pintu gerbang. Kembali kepada dunia. Bersyukurlah saudara. Kesempatan yang kau dapatkan belum tentu dapat didapatkan oleh orang lain. Pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah anugerah untuk memagari hidup kita. Dengan itu kita bisa mempersiapkan diri. Dengan itu kita bisa menjaga hidup. Karena sebentar kita akan masuk dalam sebuah pelayanan. Dan tentu kita tidak akan bawa sesuatu yang kotor di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi pagar bagimu. Bersyukurlah. Bersyukur. Saya katakan Tuhan itu baik loh Bapak. Bersyukurlah. Orang yang tidak terlibat dalam pelayanan kan gak ada bebannya. Apa yang perlu dia persiapkan? Datang terlambat gak peduli dia. Berdoa gak peduli dia. Tanpa sadar dia sudah kembali keluar dari pintu gerbang, kembali ke halaman, ketemu dengan orang dunia, bergaul dengan orang dunia dan terperosok hanyut oleh arus dunia. Bersyukurlah, saya katakan bersyukur. Anugerah yang saudara dapatkan belum tentu didapat orang lain.
Kemurahan dan kasih karunian yang saudara dapatkan belum tentu dapat didapatkan oleh orang lain. Jangan bersungut-sungut hidup ini. Ucaplah banyak-banyak terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin ini kali ya, udah dimatikan. Ini kayaknya udah bagus, jangan di apa. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kambing dan domba dipisahkan. Saya ajak kita dulu melihat Matius 25 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan. Ya. Matius 25 ayat 31 dan 32. Ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua orang Kristen saudaraku, mereka menanti-nantikan Tuhan. Sayang, sebagian orang di ayat 32 mereka tidak menyadari ini, makanya kita perlu persiapkan ini dengan baik. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, ya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara yakin, saudara harus percaya, kita harus belajar. Suatu saat kelak banyak orang akan terpisah. Mana yang domba, mana yang kambing akan dipisahkan. Kambing temannya kambing, domba temannya domba. Kambing ada di sebelah kiri, domba ada di sebelah kanan. Kambing orang terkutuk dan domba orang yang diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita berkatakan Tuhan datang cepat. Banyak orang merindukan karena mereka memiliki harapan akan kedatangan Tuhan. Tapi apakah kita sudah pikirkan baik-baik? Apakah kita sudah siapkan diri kita dengan baik? Karena ada pemisahan. Pasti itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Harus ada pemisahan. Yang mana domba, yang mana kambing akan dipisahkan. Domba akan diambil dari tengah-tengah kambing. Kambing akan diambil dari tengah-tengah domba, akan dipisahkan. Mungkin sekarang belum terpisahkan. Saya katakan tadi Tuhan bilang kepada penjaga kebun, jangan dulu. Biarkanlah. Nanti itu gandum menjadi rusak. Jangan-jangan domba itu nanti terpengaruh dibuat kambing. Kasihan. Masih bisa sama-sama. Makanya jangan heran ada orang di dalam ibadah, ada orang yang sungguh-sungguh bertobat, ada orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada orang yang bermain-main di dalam mencari Tuhan. Tidak heran Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kapan nanti ada pemisahannya Pak? Saat akhir zaman tiba. Yang satu diangkat, yang satu tinggal. Yang kambing di sebelah kiri, yang domba di sebelah kanan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa menyakitkan pada hari pemisahan itu. Karena harus dipisah. Suami dan istri pun yang tidak sejalan dalam kerohanian akan dipisah. Anak dan orang tua pun yang tidak sejalan dalam kerohanian akan dipisah. Dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Kalau ini saudara tahu betapa saudara tidak inginkan itu, maka perlu saudara lipat gandakan pekerjaan saudara. Lipat gandakan doa, lipat gandakan cari Tuhan, lipat gandakan cari kehendak Tuhan, lipat gandakan berjalan dalam jalannya Tuhan, lipat gandakan hidup dalam ibadah, lipat gandakan hidup dalam pelayanan. Mana tahu masih Tuhan memberi perkenanan orang-orang yang kita cintai bisa sejalan kita
hingga pengangkatan menyongsong Yesus di awan-awan. Bukan malah makin mundur. Udahlah aku mundur dulu pelan-pelan. Nanti aku maju lagi. Saat mundur Tuhan datang gimana? Saat mundur murka Tuhan tercurah bagaimana? Saat mundur saudaraku malapetaka datang bagaimana? Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan bergantung kepada logika manusia daging kita. Tapi mari kita bergantung kepada kebenaran firman. Selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, mungkin orang berkata tidak bisa lagi. Tapi selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, jalan keluar masih ada dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Masih ada jalan keluar. Jangan takut Bapak Ibu. Jadi bagaimana saudaraku? Kambing keras, kambing suka nanduk, kambing sulit diatur. Sudah diikat pun dia tetap saja berontak. Domba dilepaskan pun dia akan dengar suara gembalanya. Dan dia mengizinkan gembalanya ngomong dulu, ia akan bergerak. Itu domba. Dengar-dengaran dan taat. Dan selalu ada di kandang penggembalaan. Itu domba. Makanya bedakan Yakub dengan Esau. Bisa dibedakan? Esau itu saudaraku tidak tergembala karena dia sukanya tinggal di padang yang luas. Berburu daging. Dia memuaskan daging. Memburu keinginan-keinginan daging. Mengejar keinginan-keinginan daging. Esau yang dia buru apa? Perkara-perkara rohani. Bersekutu. Itu bersekutu dengan orang tuanya itu bersekutu dengan Bapa. Tinggal di dalam kemah itu pengertiannya tinggal dalam kemah suci. Dia ada di rumah Bapa. Tergembala. Sekalipun sepertinya lebih hebat Esau. Karena kalau dia berburu itu mungkin badannya saudaraku ya bagus ya. Fisiknya bagus, mungkin karena lari mengejar buruan-buruannya pasti mungkin secara fisik dia mungkin bagus ya, olahragawan lah istilahnya saudara. Sekalipun saudaraku seperti itu hebat nampaknya, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Silakan saja. Akan tiba waktunya Tuhan. Berkat yang ada di atas Esau pindah ke atas Yakub. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan cemburu dengan orang dursila. Jangan cemburu dengan orang fasik. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan hanya congkel aja sedikit kakinya terpeleset. Jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah domba yang tergembala. Amin. Jadilah domba yang dengar-dengaran. Jadilah domba yang taat. Jadilah domba yang mau digembalakan. Itu sistem yang diatur oleh Tuhan untuk memelihara hidup kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ia teguhkan lagi kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah. Berarti dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Penggembalaan itu diatur oleh Tuhan. Untuk merawat dan memelihara sidang jemaat.
Makanya kalau saya katakan tentang penggembalaan, jangan bermain-main. Cara Tuhan memelihara, menggembalakan, menudungi, melindungi, memelihara hidup kita. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanya sekali lagi. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya sekali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi. Akhirnya Petrus gak tahan lagi, saudaraku. Dia nangis. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba itu harus digembalakan secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Baru bisa selamat. Tuhan tanya sampai 3 kali. Jadi fisiknya juga harus kelihatan di dalam penggembalaan. Oh enggak Pak, rohaniku udah aku berdoa di rumah saja. Enggak bisa. Secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Haleluya. Dan secara tubuh, secara jiwa, secara roh Tuhan akan tudungi, akan gembalakan hidup kita. Amin, saudaraku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Sejahtera walau di tengah. Nyanyikan sama-sama. Rasakan keindahan bagi orang yang butuh Tuhan, kebersamaan hanya sedetik aja pun itu berarti bagi orang yang sangat butuh Tuhan. Makanya saya heran kenapa kita menjauh dari Tuhan. Kenapa banyak orang jauh dari Tuhan. Kehadiran Tuhan itu walau hanya sekejap berarti bagi orang yang sungguh-sungguh sangat butuh Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya saudara. Rindukan Tuhan. Tuhan, mungkin saudara berkata, aku juga ibadah lupa sungguh-sungguh. Saya tanya kepada saudara. Saudara hanya ibadah sekali ketemu dengan Tuhan, apakah saudara bisa jamin masuk surga? Olana sehari hidup berbeda, sehari seminggu peta opa, nggak luar biasa, ngatu surga nak mau aku. Tuhan aja atur ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Paling tidak sebenarnya engkau bersekutu dengan Tuhan dalam 1 minggu, paling tidak 3 kali. Di ruang suci juga ada 3 benda. Betul ya? Ada 3 benda. Paling tidak 3 kali. Di Taman Eden aja saudara. Ada 1 bagian yang tidak bisa diambil. Yaitu buah pohon kehidupan. Saya mau tanya semua dikasih gak? Semua dikasih. Semua pohon-pohon yang ada di taman ini boleh? Boleh gak dimakan? Sebagian gak? Semua. Tapi yang ada di tengah-tengah taman jangan. Mengingatkan kepada kita. Asadong do sadar kita bahwa ada bagian Tuhan dalam hidup ini. Dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita ada bagian Tuhan. Saudara harus percaya itu. Tuhan serahkan taman ini, serahkan. Semua boleh dimakan, boleh. Tapi yang ada di taman, di tengah-tengah taman jangan dimakan buahnya. Tuhan juga memberikan kita berapa hari saudara dalam 1 minggu?
Apa Tuhan kasih semua? Enggak juga. Satu hari ada istirahat. Istirahat gimana? Lautusan bukan. Istirahat di hadirat Tuhan. Beribadah. Ada, itu milik Tuhan loh saudara. Jangan anggap enteng itu. Dimulai dari Taman Eden sudah Tuhan atur, ada miliknya dalam hidup Adam dan Hawa. Dalam hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita, ada milik Tuhan. Dalam 24 jam yang diberikan Tuhan kepada kita, ada milik Tuhan. Itu makanya bangun pagi bersekutu dengan Tuhan. Karena satu hari itu ada milik untuk kita bersama dengan Tuhan. Dalam satu minggu ada milik Tuhan. Satu hari harus dipersembahkan buat Tuhan. Dan dalam semua hidup kita ada bagian Tuhan di dalam. Untuk apa Tuhan atur demikian Bapak Ibu? Untuk apa? Supaya kita jangan lupa Tuhan yang menciptakan kita. Asa boy do ta ingat Tuhan nih. Hati-hati, itu bagian Tuhan. Hari Minggu itu bagian Tuhan. Dalam 24 jam ada waktu yang disisihkan untuk Tuhan. Dalam satu minggu ada waktu untuk Tuhan. Gitu saudara. Supaya kita ingat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau nanti Tuhan tidak atur demikian, kita pikir aja saudaraku, enggak ya, suka-suka aku lah, enggak ada Tuhan. Itulah saudara. Haleluya. Siapa lagi yang dipisahkan? 5 gadis bodoh, 5 gadis dipisah. Sebentar dulu kita lihat saudara. Ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kita potong saja ya. Kita mulai saja dari ayat 6. Ya, Matius 25 ayat 6. Biar jangan terlalu panjang bacanya, ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Iya. Saudaraku, waktu tengah malam. Saya juga heran saudara. Kenapa tidak ditulis waktu pagi-pagi? Kenapa tidak ditulis saudaraku waktu siang-siang, waktu sore-sore, atau menjelang malam? Tapi ditulis di sini waktu tengah malam. Tengah malam saudaraku yang dikasih Tuhan adalah bicara tentang kegelapan, betapa gelapnya kegelapan itu. Kegelapan saudaraku yang dikasih Tuhan adalah bicara tentang kuasa gelap. Kegelapan adalah bicara tentang kuasa dosa yang mencengkeram dunia, yang membuat manusia tidak berdaya. Semua tertidur. Kegelapan itu bicara saudaraku mengenai kuasa iblis yang mencengkeram kehidupan manusia. Coba lihat, baik 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, mereka sama-sama tertidur. Sama-sama tertidur. Apakah tidak ada firman di dalam hidup 5 gadis bijaksana? Ada. Tapi karena gelapnya kegelapan itu menyebabkan mereka keletihan, menyebabkan mereka kelesuan, kecapean, akhirnya tertidur. Dan justru Bapak Ibu dengar baik-baik, di masa-masa kegelapan itu menguasai, di masa-masa kegelapan itu mendominasi, di mana di masa-masa kegelapan itu mencengkeram hidup manusia sampai manusia banyak yang tidak berdaya. Justru di tengah-tengah gelapnya kegelapan itu diserukan mempelai datang, songsonglah dia. Supaya bangun gereja di tengah-tengah dosa yang memuncak, di tengah-tengah pekerjaan iblis yang memuncak, membawa pengikut-pengikutnya dalam kesempurnaan di dalam berbagai kejahatan dan dosa. Justru di masa-masa itu harus diteriakkan, Tuhan mau datang, siapkan dirimu. Tuhan mau datang, siapkan dirimu. Tuhan mau datang, siapkan dirimu.
Saudaraku, berarti dengan kata lain, bicara tentang tengah malam adalah bicara tentang akhir zaman. Kenapa bicara tentang akhir zaman? Karena diserukan Tuhan datang. Bicara tentang gelapnya kegelapan itu adalah bicara tentang akhir zaman. Supaya gereja bangun. Supaya gereja mempersiapkan dirinya. Supaya gereja segera membereskan apa yang perlu dalam perjalanan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika diserukan itu? Mempelai datang, songsonglah dia. Ini diserukan di tengah-tengah gelapnya malam. Ini diserukan di tengah-tengah dosa menguasai, merajai dunia. Karena ini tengah malam, saudara. Inilah bicara akhir zaman. Akhir zaman itu bicara tentang bagaimana zaman Lot, bagaimana zaman Nuh. Demikianlah nanti pada waktu kedatangan anak manusia. Dan kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Bahwa Tuhan akan segera datang menjemput mempelai wanitanya. Menjemput orang-orang kudusnya. Mari bangun. Haleluya. Haleluya. Bangun. Bangun dari tidur, saudaraku. Tidur secara rohani. Kita harus bangun. Ketika ini diserukan, memang berdampak loh. Ada makna, ada arti. Jadi jangan marah-marah saja, saudaraku. Mendengar orang, ayo akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Buktinya mereka bangun loh. Coba kita lihat. Kita bersyukurlah atas berita akhir zaman yang diserukan. Ayat 7. Yang ketujuh, Ya. gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Bangun semuanya. Ketika mereka mendengar berita tentang mempelai datang, songsonglah dia. Maka gadis-gadis itu pun bangun. Lalu membereskan pelita mereka. Apakah hanya gadis bijaksana yang bangun? Tidak, gadis bodoh juga ikut bangun. Memang luar biasa gadis bodoh ini, saudara. Ya. Ayo bilang dulu sama-sama, luar biasa gadis bodoh ini. Kenapa saya bilang luar biasa gadis bodoh ini? Menanti-nantikan Tuhan, ikut. Diserukan Tuhan mau datang, ikut. Ibadah, ikut. Melayani, ikut-ikutan. Betul gak? Saat menantikan Tuhan ikut gak? Ikut. Saat diserukan Tuhan mau datang ikut gak? Ikut. Dungo dutongin, halaun. Bangun juga orang ini. Ya, bangun juga. Yang gak tahu lah, apakah dia tanya waktu itu 5 gadis bodoh ini apakah bertanya? Adi, adong tuh sialangon sih. Aku gak tahu. Aku gak tahu ngapur nginon. Itu ngoyoi ba. Gak tahu sih kita ya waktu itu. Karena mereka ikut bangun. Ya. Sebab gitu-gitu loh saudara. Kita mau ikut Tuhan yuk. Nah dong tuh sialangon. Nah perhatikan saudara, ternyata mereka bangun loh. Bangun saudara. Ya, gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan apa? Pelita mereka. Ayat 8. Silakan ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana. Terus? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Ya. Sebab pelita kami hampir padam. Gadis bodoh itu saudara, ada juga bijaknya. Bijaknya apa? Ya dia sadar kalau pelitanya
Tidak bisa menyala karena kurang minyak. Bijaknya gimana? Ya dia minta. Orang minta-minta gitu bijak juga itu. Kenapa dia harus minta? Wah, gawat ini. Kita mau datang nih, Yesus katanya mau datang nih. Pelita kita harus menyala. Kalau nggak menyala gawat. Makanya mereka mendekati 5 gadis bijaksana. Minta dong minyakmu biar juga nyala pelita kami. Saudaraku, bijak gadis bodoh lebih bijak gadis bijaksana. Haleluya, amin. Apa dibilang jawaban gadis bijaksana? Kalau kami memberikan kepadamu, untuk kami kurang, untuk kamu kurang, ya sama-sama kita nggak bisa menyongsong kedatangan mempelai. Gini aja lah, biar sama-sama kita terangkat, kalian belilah. Oh ini saudaraku, bicara kerohanian, minyak secara rohani dan pelita secara rohani di dalam menantikan Tuhan. Ini nggak ada kaitannya pelit. Orit naik. Enggak. Ini 5 gadis bijaksana ini, makanya dia dibilang bijaksana. Dia tahu mempersiapkan dirinya di dalam menyongsong Tuhan supaya ia jangan datang, jangan ketinggalan. Dia bijak. 5 gadis bijaksana ini bijak. Tahu mempersiapkan diri mereka supaya mereka jangan tertinggal. Ya jangan nanti bilang begini. Batuai mak, adong do keluarga nami. Saya buru juga martungan ipuang bau pangido non sautik minyak nai. Asa boy dapot, asa tong boy rap hamil non terangkat dalam menyongsong Tuhan itu. Oh enggak bisa. Kita di dalam mengikut Tuhan ini pakai tingkat masing-masing, yaitu iman masing-masing, percaya masing-masing, tindakan masing-masing, perbuatan masing-masing. Nggak ada bisa nebeng sama orang, nebeng dong. Kita kan keluarga, nggak bisa. Mana bisa, nggak bisa saudara. Di dunia aja orang-orang lahiriah itu bisa nebeng. Masa ini perkara rohani gak bisa nebeng. Dalam mengikut Tuhan gak bisa boncengan ke sorga. Haleluya. Bahkan orang tua pun gak bisa bonceng anaknya. Suami gak bisa bonceng istrinya. Ya. Nanti bawa iman masing-masing. Ya. Haleluya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi masing-masing nanti. Gak bisa ikut-ikutan nanti. Aku ikut ya. Adong dua mang di Alkitab songoni. Isi mai. Basilot. Mengikut ibadah itu si Abraham. Bahasa ado amang tutanu Kanaan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu bukan pengangkatan. Itu masih di dalam di dalam dunia ini bapak itu dah. Au neng tu garejaan bah. Ikut bisa. Bisa nggak? Bisa. Ikut mobilnya, ikut motornya bisa. Tapi ke surga nggak bisa saudara. Kita harus bawa tiket masing-masing, bawa iman masing-masing, perbuatan masing-masing, tindakan masing-masing. Ya. Nah, perhatikan saudara ya. Saya berharap ya, lanjut ayat 9. Ayat 9. Ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Ya. Tidak. Tidak. Terus? Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Terus? Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau boleh saya bilang sih, mantap ini. Betul-betul bijak. Haleluya. Ini yang betul bijak. Oh tidak. Kata tidak di situ adalah kata ketegasan. Tidak. Di sana ada warung, kalian cari aja.
Karena kalau kami kasih sama kalian minyak kami ini, kita bagi dua, sama kami tidak cukup, sama kalian pun tidak cukup. Ya udah pergi kalian beli, cepat lari. Wah semangat ini 5 gadis bodoh saudara, mereka pergi. Tapi apa yang terjadi? Ayat 9. Ayat 10. Ya, terus? Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Puji Tuhan. Ada satu hal yang menarik di sini Bapak Ibu. Ternyata dari awal sampai selesai perjumpaan 5 gadis bijaksana dengan mempelai laki-laki ini adalah ada kata di sini yang sangat menarik saudara untuk kita perhatikan dengan baik-baik. Inilah kunci rahasia 5 gadis bijaksana itu berhasil bertemu dengan mempelai laki-laki atau berhasil bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat ia datang kali kedua, yaitu saudara ya, ayat yang ke-10 itu coba diulang dulu ayat 10 ya. Akan tetapi Ya. waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Terus datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia. nah perhatikan itu, ada kata mereka yang telah siap sedia. Itu yang terangkat. Siapa mereka saudara yang telah siap sedia? Ini dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, 5 gadis bodoh juga pas siap sedia. Mereka sedang menanti-nantikan juga. 5 gadis bodoh juga pas siap sedia karena mereka bangun. Yang dimaksud siap sedia bukan ada di tempat ibadah. Yang dimaksud siap sedia bukan ada di tempat doa, bukan ada di tempat pelayanan. Itu semua perlu. Yang dimaksud siap sedia, dia sudah cek jauh-jauh sebelumnya. Minyaknya cukup gak? Pelitanya cukup gak? Itu yang dimaksud. Sudahlah jauh-jauh sebelumnya. Ia sudah siap sedia. Kapan pengangkatan terjadi? Ia sudah siap. 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan itu. Mereka hanya ada di tempat ibadah. Mereka tidak pernah cek pelita mereka. Mereka hanya ada di tempat ibadah. Mereka tidak pernah cek minyak mereka. Itu makanya pada saat mempelai datang, yang terjadi adalah 5 gadis bodoh benar-benar ketahuan bodohnya. Itu dia. Mereka gak pernah cek. Mereka pikir saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo beribadah dohami amang, beribadah dohami. Tapi gak pernah dicek. Cek dulu bekal kita. Pelita kita gimana? Cukup gak? Minyak kita cukup gak? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dimaksud siap sedia ini, inilah yang bijaksana. Jauh sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu pada waktu terjadi pengangkatan itu cukup. Mereka sudah siap sedia. Kumpulkan pelita 2 kali lipat di akhir zaman. Pelita itu menunjuk kepada apa? Firman. Minyak itu menunjuk kepada apa? Roh Kudus. Cukup. Bagaimana kita mau diangkat? Hubungan kita dengan Roh Kudus gak ada. Gimana kita mau diangkat? Sehari minggu lupa jumpa doa Tuhan. Sedangkan ada orang yang tiap hari, setiap saat, tiap waktu ketemu dengan Tuhan. Belum tentu terangkat. Alai sehari minggu ibadah pak jumpa doa Tuhan. Saya klaim doa. Pasti doa terangkat doa. Karistin doa ini. Gak bisa saudaraku. Kejar pribadi Tuhan itu lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Tuhan itu kebutuhan lebih dari apapun. Lebih dari makanan manapun. Lebih dari minuman manapun. Lebih dari apapun. Lebih dari kebutuhan manapun. Baru bisa terangkat. Mau gak sehari minggu lupa Jepang. Ipe lumayan mau sungguh-sungguh. Buah ada mulu mulak.
Lan marungut-ungut. Bahada pota. Masih lumayan seandainya. Istilahnya masih mungkin ada penghargaan Tuhan kepada kita. Toh emak, salisa minggu terilahlah. Beribadah kepada Tuhan, dapotan hadirat Tuhan ini kan. Nah, bagaimana kalau pulang sambil bersungut-sungut juga? Sewaktu sempat ditina lili kan marjami tanakin. Kenapa tidak sama pendeta dibilang? Kenapa tidak sama Tuhan dibilang? Kenapa tidak marah-marah sama Tuhan? Kenapa sama istrinya marah-marah? Macam-macam dope. Mamang alo dope. Bau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah benar-benar pengalaman hidup kita loh. Bela-bela ho dope. Hai si bela. Bapak ditai. Dan dapat ditai na belang Tuhan loh. Maka maksudnya kalau kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, ya udah. Itu kan waktunya Tuhan. Dah, langsung nih. Ayah tahun masa kababa unga. Amin mula kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari siapkan diri kita baik-baik. Siap sedialah. Siap sedia. Gak tahu kita kapan Tuhan datang Bapak Ibu. Yang aku tahu adalah tanda-tanda umum sudah terjadi. Kelaparan, gempa bumi, kerajaan melawan kerajaan sudah terjadi. Tapi tidak pernah terjadi secara serentak di seluruh dunia. Itu hanya terjadi di bagian-bagian kota atau bangsa tertentu. Tapi COVID-19 dari Wuhan, di akhir daripada tahun 2019, dalam waktu yang secepat kilat, seluruh dunia sudah terpengaruh oleh karena COVID. Dalam arti saudara, COVID-19 sudah menguasai seluruh dunia. Dan dunia tidak berdaya. Semua dirumahkan. Dan yang lebih menggenapi firman adalah ibadah ditutup. Korban sembelihan dihapus. Korban santapan dihapus. Korban sembelihan bicara korban penebusan. Orang Israel itu kalau mereka mau minta pengampunan dosa, mereka harus bawa korban, mereka harus bawa domba untuk disembelih. Dan itu sudah ditutup oleh korban domba anak Allah Yesus Kristus. Tetapi pada zaman akhir korban itu akan dihapus. Korban apa lagi? Korban santapan. Apa itu? Makanan rohani. Korban sembelihan, korban santapan itu hanya ditemukan oleh orang Israel di kemah suci. Di tempat ibadah. Dan ibadah, kalau korban sembelihan, korban santapan dihapus, artinya apa? Ibadah ditutup. Dan hanya pada zaman COVID-19, ibadah di seluruh dunia tutup. Sampai hari ini Jakarta dan kota-kota besar, mulai dari awal penutupan ibadah, belum dibuka tempat ibadah. Dan saya katakan, belum tentu ibadah akan dibuka. Zaman akhir sudah tiba. Siapkan dirimu dengan baik. Supaya engkau siap sedia pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Siapkan diri sebaik-baik mungkin. Kalau ada orang santai, jangan ikuti orang santai. Pasantai hudu, ho bereng. Dan ngebuyau sono, lari. Sebab untuk menyelamatkan diri harus lari. Harus lari. Dari mana kita tahu? Waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan berkata kepada Lot, lari, selamatkan dirimu. Lari, jangan main-main. Waktunya sekarang saudaraku, kita berlari, selamatkan diri.
Jangan ikuti orang yang santai-santai. Jangan ikuti orang, saudaraku, yang kerohaninya suam-suam kuku. Tapi saya mau katakan, bangkit dan larilah. Kalau ada suami yang belum siap, larilah. Lari bukan tinggalkan dia pindah rumah, bukan. Secara rohani. Karena begitu banyak suami yang santai di dalam kerohaniannya. Dia anggap enteng, dia pikir main-main ini, saudara. Tapi saya mau katakan, kalau ada hal-hal seperti itu, biarkan dia. Jangan dia jadi penghambat bagimu. Tapi saya mau katakan, biarkanlah diri kita selamatkan. Daripada kita ikut binasa bersama dengan dia. Bukan pindah rumah saya bilang ya. Jangan salah mengerti. Secara rohani. Jangan ikut tenggelam bersama dengan dia. Jangan ikut suam bersama dengan dia. Jangan ikut dingin bersama dengan dia. Jangan ikut mundur bersama dengan dia. Tapi kita harus bukan hanya maju. Lari. Bukan hanya maju, lari. Bahkan ketika laut berlambat-lambat, malaikat seret dia. Ayo lari. Selamatkan diri. Dan itu sudah kasih karunia yang luar biasa loh Bapak Ibu. Ada malaikat yang mendorong dia untuk semangat menyelamatkan diri. Tapi kalau dari diri Lot masih berlambat, hebat kemurahan Tuhan itu, saudara. Makanya saya sering bilang kepada kita, saudara harus akui bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam. Mari saudara sendiri katakan sama-sama, dari hati yang paling dalam katakan ia baik bagi kita. Oh, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus itu baik, Bapak Ibu. Makanya saya heran mengapa kita kurang baik sama Tuhan. Untuk bersekutu dengan dia aja pun mahal kali waktu kita. Saudara. Mahal kali waktu kita untuk diminta Tuhan bersekutu dengan kita. Kenapa begitu hati kita sama Tuhan? Padahal dia rela mati di kayu salib buat kita. Rela lahir di kandang domba buat kita. Rela tidak membela dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Semuanya ia kerjakan buat kita. Tapi kenapa kita kurang baik sama Tuhan? Jangan undur dari pelayanan. Jangan undur dari ibadah. Tidak ada yang sebaik Tuhan. Suami yang berkata aku cinta kau. Tapi belum tentu ia rela memberikan darah dan nyawanya buat orang yang ia cintai itu. Tapi Tuhan sudah terbukti. Demi saya dan saudara mempelai wanitanya. Ia tinggalkan istananya di sorga. Ia ambil rupa seorang hamba. Ia turun ke bumi. Dilahirkan seperti manusia. Betapa ia merendahkan dirinya. Serendah-rendahnya. Lebih dari itu saudaraku.
Ia rela lahir di kandang domba. Ia rela dibesarkan di rumah seorang pekerja tukang bangunan. Bukan di istana raja. Ia rela ditolak. Ia rela tidak diterima saat ia menyampaikan berbagai ajaran. Ia rela dihujat. Ia rela dituduh dengan berkata ia sudah kerasukan setan. Ia kerasukan Beelzebul. Ia mengusir setan dengan kuasa setan. Ia tidak membela dirinya. Semuanya adalah agar rencana Bapa jadi melalui hidupnya. Supaya saya dan saudara selamat. Bukan ia tidak bisa membela dirinya. Kalau ia membela dirinya untuk supaya ia jangan tetap direndahkan dan dihina, maka saudara tidak akan selamat. Ia bisa loloskan dirinya dari salib yang telah dibuat oleh orang Israel atau oleh pemerintahan Romawi. Ia rela, ia bisa memanggil malaikatnya. Di Taman Getsemani saja dia sudah buktikan. Ketika pasukan daripada pimpinan Yudas Iskariot sampai di Taman Getsemani, dia bertanya, siapa yang kalian cari? Dia tidak perlu angkat tangan. Dia hanya ngomong siapa yang kalian cari. Semua rebah. Kalau istilah perang saudaraku, kepala mereka yang rebah tinggal motong saja kepalanya. Dan tinggal mengangkat kepala sebagai tanda kemenangan. Membuktikan bahwa Yesus sanggup melepaskan dirinya dari manusia-manusia berdosa itu. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia ingat rencananya datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia harus rela untuk memberikan dirinya di salib. Supaya rencana Bapa tergenapi. Dalam dia kita mendapatkan penebusan dan keselamatan kita. Ia baik bagi kita. Saat ia ada di atas kayu salib. Dan di situ murka Bapa menimpa dia. Apa buktinya? Murka Bapa menimpa dia. Yesus berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Bapa meninggalkan dia? Karena Bapa tidak sanggup melihat Yesus yang sudah jadi dosa di atas kayu salib. Seluruh dosa dunia tertumpuk pada Yesus. Maka Bapa harus memalingkan wajah dan meninggalkan Yesus. Dan Yesus berjuang dengan manusia daging. Makanya ia tidak sanggup. Makanya ia tidak sanggup dan tidak kuat lagi ketika Bapa sudah meninggalkan dia. Dan akhirnya ia berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi itu pun ia masih bisa mengucapkan, ampunilah mereka Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia masih bisa minta pengampunan atas perbuatan-perbuatan kita yang begitu jahat yang kita lakukan di hadapannya. Apa alasan kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apa alasan kita tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam melayani Tuhan? Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah tidak ada alasan untuk berbantah dengan Dia? Sehingga kita tidak memberi yang terbaik dalam hidup kita buat Tuhan. Ibadah yang terbaik, waktu yang terbaik, pelayanan yang terbaik, sikap yang terbaik saat berada di dalam hadirat Tuhan. Harus itu menguasai hidup kita. Untuk kita selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku,
Sudah terlalu banyak kejahatan yang melukai hati Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita. Sudah terlalu banyak yang menyakiti hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan. Waktunya sekarang perbaiki hidup kita. Sisa waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mana tahu masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk kita diselamatkan. Dan kita tidak tinggal saat Ia datang kali kedua. Tidak ada alasan kita untuk berbantah dengan Dia. Sehingga kita menarik diri dan tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Gunakan sisa waktu yang ada ini. Mumpung masih ada kesempatan. Kemungkinan besar kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ayat 11 kita perhatikan. Ayat 10 dulu, ayat 10. Ayat yang 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang yang tidak siap sedia. Satu jawaban untuk orang itu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini orang yang tidak siap sedia. Orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang bermain-main menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Satu kata, aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Persiapkan diri kita, saudaraku. Siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Biar kita jangan tinggal saat Tuhan datang kali yang kedua. Saya katakan tadi saudaraku, ya, bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh sebenarnya sudah menjadi apa? Anti Kristus. Ya. Jangan sampai tidak sungguh-sungguh. Sebenarnya sudah menjadi anti Kristus. Ya. Baik Bapak Ibu, saya rindu kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengejar apa yang menjadi panggilan kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami
bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu. Setengah suara saja, penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.